Saudari-saudari yang terkasih, salam dan berkah dalam permenungan kita pada kesempatan ini. Kita ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saudari-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus melalui Injil hari ini mengajak kita untuk mempunyai spiritualitas atau keutamaan saling menegur dan menasihati jika ada sesama yang bersalah atau berdosa. Dalam ayat 15, Tuhan Yesus bersabda, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali." Memang tidak baik atau bersalah apabila kita melihat ada sesama kita yang bersalah atau berdosa, namun kita tidak melakukan apa-apa. Saya menyadari bahwa memang bukanlah perkara yang mudah untuk menegur atau menasihati seseorang atas kesalahan atau dosa yang ia lakukan. Namun dalam Injil hari ini dengan tegas Yesus menegaskan tanggung jawab kita untuk membawa orang berdosa kepada pertobatan. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan cara atau langkah-langkah kepada kita untuk membantu orang yang berdosa itu menyadari keberdosaannya dan bisa memperbarui diri dan bertobat. Langkah pertama yang Yesus ajarkan adalah kita diajak untuk menegur dan menasihati dengan 4 mata. Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata." Matius 18 ayat 15a. Langkah pertama ini adalah pembicaraan secara personal dengan orang yang berdosa. Langkah selanjutnya adalah dengan menghadirkan seorang atau 2 orang saksi untuk meneguhkan teguran dan nasihat kita dengan harapan orang itu mau bertobat dan kembali ke jalan kebenaran Allah. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Matius 18 ayat 16. Mungkin kita bertanya, lalu bagaimana kalau kita sudah dengan langkah-langkah ini, orang yang berdosa atau bersalah itu tidak mau bertobat? Tuhan Yesus mengatakan, jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat 17. Atau
Nabi Yehezkiel juga mengatakan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yehezkiel bab 33 ayat 9. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pesan utama yang hendak disampaikan oleh Yesus lewat sabdanya hari ini adalah supaya kita saling peduli, saling mengingatkan dengan cara menegur atau menasihati. Pesan Yesus agar kita saling menegur dan menasihati bukan untuk menggurui atau memojokkan atau menjatuhkan, bahkan menghakimi orang yang bersalah atau berdosa. Tujuan utamanya adalah supaya orang yang berdosa itu bisa berubah dan mendapatkan keselamatan. Maka bagi kita, pesan dan peringatan Yesus ini sangatlah penting bagi kita untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan bersama, entah itu di keluarga kita masing-masing, komunitas beriman, atau lebih luasnya lagi di tengah masyarakat kita. Saudari-saudara yang terkasih, orang yang berdosa dalam arti tertentu juga bisa dikatakan sebagai orang yang sedang mengalami krisis, baik krisis iman maupun krisis identitas. Orang yang berdosa berarti ia tidak menampilkan dirinya sebagai orang yang percaya dan taat kepada Allah. Orang yang berdosa juga berarti tidak menampilkan jati dirinya sebagai gambar atau citra Allah. Maka orang seperti ini membutuhkan kabar baik dari Allah yang mau menyelamatkannya. Maka pesan Yesus dalam Injil hari ini menjadi relevan dengan tema bulan Kitab Suci Nasional yang saat ini kita renungkan bersama dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Inilah tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus. Begitu pentingnya tanggung jawab ini bagi kita para murid Kristus. Maka Allah lewat Nabi Yehezkiel menegaskan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Yehezkiel 33 ayat 8. Maka mari kita wartakan dan bagikan kabar sukacita dari Allah yang mengasihi, Allah yang murah hati dan lemah lembut, sehingga ada sukacita di hati kita semua. Dengan berani menegur atau mengingatkan atau menasihati, sebetulnya kita ikut ambil bagian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebagaimana Tuhan Yesus bersabda, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga,
permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Matius bab 18 ayat 19. Selamat merenungkan sabda Tuhan, meresapkan dalam hati, dan mewujud nyatakan dalam kehidupan bersama. Shalom dan berkah.